materi yaitu tentang sifat amanah dan jujur. Mungkin di materi sekarang itu kita setiap harinya akan membiasakan hidup tentang amanah dan jujur. Nah, di sini akan dijelaskan bagaimana menerapkan pelajaran dari sifat amanah dan juga jujur. Nah, apa sih pengertian amanah itu? Ada yang tahu nggak? Amanah itu berasal dari kata amanatan. Amanatan itu yang berarti aman, tentram, dan dapat dipercaya. Nah, ada juga istilah amanah adalah menjalankan kewajiban dan tanggung jawab dengan jujur dan sebaik-baiknya. Nah, di yang kedua juga di amanah artinya dapat dipercaya. Dalam Islam, amanah itu berarti menjalankan tanggung jawab dengan baik, menyampaikan sesuatu kepada yang berhak, tidak mengkhianati kepercayaan siapapun. Nah, jadi kalau kita menjalankan amanah dari orang lain, maka kita harus memberikan dengan baik. Kalau kita misalnya siapa ya? Sahar, kan? Misalnya Sahar. Contohnya nih, Sahar mempunyai uang. Uang tersebut itu dari pemberian orang tua lain, misalnya dari Nana. Nah, dari Nana misalnya, ini kasihkan ke Nana ya uang tersebut sekian. Nah, maka yang dititipkan orang tua itu kepada Sahar harus bagaimana? Harus bagaimana? Iya, harus diberikan segitu. Jadi jangan misalnya dikasihnya 20.000 sama Sahar, lalu akan dikasihkan kepada Nana, malah dijajankan 10.000, maka dia marah bukan? Berarti tidak atau sifat amanah. Kalau amanah itu seperti apa berarti? Jujur ya, tadi jujur ya, memberikan sesuatu yang asalnya sempurna harus memberikan lagi kepada kepada orang yang akan diberi. Ya seperti itu amanah ya. Menyampaikan sesuatu kepada yang berhak, tidak mengkhianati kepercayaan siapapun. Nah, amanah diantaranya ada 3 macam. Pertama, amanah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Contohnya apa? Ada yang tahu nggak? Betul, sholat. Apalagi amanah kepada Allah, sholat. Apalagi ada yang tahu nggak? Sahar. Amanah kepada Allah apalagi? Sebelum dijelaskan, berzikir sama amanah. Terus apa? Ayo. Zakat amanah bukan? Amanah karena perintah dari Allah. Ya, sholat, apalagi sholat itu adalah kewajiban bagi kita. Itu adalah amanah dari Allah yang harus dilaksanakan kepada umat manusia, umat Islam. Yang kedua tadi apa? Zakat sama enggak? Itu adalah amanah dari Allah, amanah dari Allah kepada kita. Dan lainnya banyak ya, amanah itu sholat, tadi zakat, terus puasa, itu juga amanah yang harus kita jalankan dalam setiap harinya. Kedua yaitu amanah kepada sesama manusia. Amanah kepada sesama manusia apa? Banyak lah ya, diantaranya kita kayak tadi contohnya itu amanah kepada manusia ya. Terus kita misalnya punya bestie ya. Bestie sih pasti banyak bestie, 3, 4 ya. Triple date ya. Jadi misalnya dia tuh punya cerita atau punya sesuatu yang harus diceritakan kepada teman terdekat, maka kita jangan mengumbar sama. Itu adalah amanah kepada sesama manusia. Itu adalah amanah bagi kita menjalankan setiap harinya. Ketiga, amanah kepada diri sendiri. Apa coba? Amanah kepada diri sendiri, menjaga kesehatan, banyak ya diantaranya. Nah, nanti lebih jelas di tadi ya, Bu, amanah kepada Allah itu contohnya melaksanakan tadi yang dibilang kan ada melaksanakan sholat tepat waktu, berpuasa, berzakat dan ibadah lainnya. Menjauhi larangan Allah. Apa sih menjauhi larangan Allah? Seperti
itu sama gak? Sama, adalah menjauhi larangan Allah. Larangan Allah seperti itu ya. Tidak sholat sama itu. Kita kan sebagai muslim itu wajib ya, kalau sholat sebagai muslim itu wajib kita melaksanakan. Kalau menjauhi larangan itu ya seperti kita melarang ya mendekati dunia perzinahan, terus banyak lagi ya, terus meniatkan segala aktivitas untuk beribadah. Kalau kita beribadah itu harus dengan niat. Kalau tidak dengan niat maka ibadah kita tidak sah. Ya seperti kita niat sholat zuhur. Ada yang tahu gak niat sholat zuhur seperti apa? Ayo, ajukan tangan. Apresiasi untuk anak-anak sekarang. Apa? Niat sholat zuhur? Apa? Kalian? Nah, itu adalah niat sholat zuhur. Tepuk tangan. Ya, seperti itu ya sholat zuhur. Kita harus meniatkan segala aktivitas ibadah. Kalau kita beribadah maka harus meniatkan. Nah, kalau menjalankan perintah Allah adalah bentuk amanah sebagai hamba. Selanjutnya ya. Nah, kedua adalah amanah kepada sesama manusia. Tadi amanah kepada siapa? Amanah kepada Allah. Yang kedua amanah kepada sesama manusia. Contohnya apa? Mana yang kalian sudah jalankan setiap hari? Semuanya apa belum ada semuanya yang belum kita jalankan? Menjaga barang yang dititipkan sama itu adalah amanah ya. Yang tadi contohnya terus mengembalikan pinjaman tepat waktu. Kita mau pinjam bumbu tapi lama ya, sebulan kemudian meminjamnya aku pinjamnya seminggu aja deh. Oke, nanti kembalikan ya. Tapi saat ini ayo sampai berbulan-bulan mengembalikan itu adalah amanah bukan? Bukan. Berarti mengingkari janji. Itu menjalankan tugas sebagai ketua kelas. Ada yang menjadi ketua kelas di sini? Nah, berarti kalau jadi ketua kelas harus menjalankan amanah dengan baik. Kalau semisalnya uang kas dikumpulkan, kata gurunya, guru kelasnya harus diberikan sapu, harus diberikan pela, harus diberikan semua alat-alat keperluan di sekolah. Tetapi orang yang menjalankan tugasnya malah uangnya dijajankan, misalnya diberikan apa kebutuhan dia, maka dia amanah bukan? Itulah ya, jadi kita harus menjalankan tugas sebagai ketua kelas. Tugas piket kita punya jadwal kan piket di kelas? Suka menjalankan tidak? Suka. Ya, harus menjalankan tugas piket kita. Kalau kita sudah diberikan oleh misalnya ini sama siapa, hari ini sama siapa, maka harus menjalankan tugas dengan baik ya. Itu adalah sebuah amanah. Amanah itu membuat orang lain percaya pada kita. Kalau kita mengingkari, kalau kita berbohong, orang lain akan percaya lagi nggak kepada kita? Enggak. Lanjut ya, paham nggak? Paham. Ini adalah kehidupan sehari-hari. Terakhir adalah amanah kepada diri sendiri. Nah, contohnya coba orang-orang baca apa aja? Menjaga kesehatan, menggunakan waktu dengan baik, belajar dengan sungguh-sungguh, menjaga akhlak dan perilaku. Nah, itu adalah amanah kepada diri sendiri. Jangan memaksakan kalau kita udah capek, ya. Itu adalah kan amanah bagi diri sendiri.
menjaga akhlak dan perilaku. Nah, sama juga itu adalah amanah kepada diri sendiri. Nah, maknanya setiap nikmat yang kita miliki adalah titipan dari Allah. Lanjut aja ya. Nah, selanjutnya tadi amanah dan sekarang pengertian dari jujur. Nah, jujur itu adalah kesesuaian antara perkataan, perbuatan, dan kenyataan. Nah, seseorang disebut jujur jika apa? Jika tidak berbohong, tidak menipu, tidak memalsukan, mengatakan yang benar walaupun tidak enak. Itu adalah pengertian dari jujur. Tidak berbohong adalah salah satu ya perilaku yang harus kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari. Karena orang itu menilai dari sikap, bukan menilai dari fisik atau penilaian, tapi menilai dari sikap kita seperti apa, kita berbohong apa tidak sama orang lain, kita suka jujur apa kita suka tidak menipu. Kalau kita sempurna seperti itu, tidak berbohong, tidak menipu, orang lain bakal suka sama kita ya, mengatakan yang benar walaupun tidak enak ya. Kalau kita jujur aja, kalau misalnya kemarin bolos bu, aku bener-bener bolos bu kemarin, emang gak apa-apa, lebih baik jujur ya, karena Allah itu maha melihat. Sekecil apapun kalian mengumpat, ini kalian misalnya kemarin kamu di sekolah misalnya, ya di kamar mandi dikunci aja, bakal ya manusia itu nggak bakal lihat kita, tapi yang melihat siapa? Allah melihat kita. Sejauh apapun kita menjauh, tetap Allah itu melihat. Nah, dari tentang jujur itu hadis Nabi Muhammad SAW, kalian harus berperilaku jujur karena kejujuran itu membawa kepada kebaikan dan kebaikan membawa ke surga. Nah, contoh perilaku jujur itu apa aja? Mengakui kesalahan, mengembalikan uang lebih, tidak menyontek, mengatakan yang sebenarnya. Itu contoh perilaku yang Jujur. Lanjut ya. Nah, cara membiasakan amanah dan jujur: selalu menepati janji ya, tidak mengambil yang bukan hak milik kita. Seperti tadi ya, banyak contohnya ya tentang amanah dan jujur itu. Terus mengembalikan barang tepat waktu, yang tadi meminjam buku misalnya, kita harus mengembalikannya dengan tepat waktu. Berani berkata benar. Terus konsisten antara ucapan dan tindakan, tidak berbohong kayak tadi mengasal-ngasal supaya kita gak ditegur sama guru, padahal kita tuh guru itu menilai kita itu dari kejujuran siswa. Kalau siswa itu jujur nggak apa-apa, mungkin dia kemarin memang pengen cepat pulang mungkin ya, atau begitu bilang aja gitu, bu kemarin emang bener-bener kabur bu, aku pengen tidur atau gimana ya. Lebih baik jujur perkataan yang memang benar-benar kayak gitu, tapi justru guru itu suka dengan perilaku anak tersebut ya, karena kejujurnya itu adalah kebiasaan kita sehari-hari. Kita maka harus amanah dan jujur harus diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Berkata benar, konsisten antara ucapan dan tindakan, juga bertanggung jawab dalam setiap hal. Nah, ada lagi nih hikmah amanah dan jujur. Apa sih dari pembelajaran dari hikmah dan jujur itu? Yaitu pertama, dapat kepercayaan dari guru, ya, teman dan orang tua. Ya, kalau kita berperilaku jujur, amanah, orang guru juga akan percaya kepada kita, teman akan percaya kepada kita. Kalian suka gak punya teman yang berbohong? Suka kalian? Suka nggak? Nggak kan? Nah, makanya itu adalah yang harus kita lakukan. Terus terhindar dari sifat munafik. Terus hidup lebih tenang, dicintai dan dicintai Allah juga manusia. Juga apalagi kalau kita sudah menanamkan amanah dan hikmah dari jujur itu, mendapatkan kebaikan, bukan hanya di dunia tapi di akhir. Allah bakal sayang kepada seorang manusia yang berperilaku jujur juga amanah. Nah, sebelum kesimpulan itu, ada yang mau ditanyakan nggak? Ya. Ini udah tahu semua ya, karena ini adalah kehidupan sehari-hari lah ya, amanah dan jujur itu. Nah, sebelum diakhiri itu, ibu mau ngasihkan LKBD. Setiap
ya ini kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3. Kalian berdiskusi. Setelah itu siapa aja terserah, atau mau ditunjuk juga nggak apa-apa ya. Misalnya kalian ini aja nih yang maju ke depan, kayak bertiga atau berdua nggak apa-apa ya. Jadi setiap kelompoknya nanti ada yang maju ke depan berdua. Ini kelompok 1 ya, gitu. Ini kelompok 2 dan ini kelompok 3. Nanti pas ke depannya terserah yang siap aja siapa. Kalau misalnya kelompok 3 udah siap, ya aku bakal maju ke depan. Ya, siap nggak? Bawa pensilnya? Bawa. Ini kayaknya kita nama, ini ganti sama aku. Diskusinya jangan yang kayak tadi lagi, beda lagi gitu. Siapa aja. Di sini gitu deh. Di depan aja. Belum ya, cukup ya. Maka deh, presentasikan apa yang tadi udah diskusikan sama kelompok kalian. Yang nomor 1 itu apa sih? Jawabannya, dia baca dulu soalnya, langsung jawabannya katakan. Apakah pengertian amanah dan amanah berasal dari kata amanatan yang berarti aman, damai, dan benar. Jujur adalah tidak pernah berbohong. Betul. Terus yang kedua, Menjaga satu amanah dan satu jujur dan pernah lakukan. apa yang pertama ya? Mengembalikan barang dengan tepat waktu. Betul. Tidak mencapai saat ujian. Betul nggak? Betul. Tepuk tangan. Ketiga, betul. Dan mengingatkan kalian membiasakan diri agar menjadi orang yang amanah dan jujur. Apa itu? Selalu menepati janji, bertanggung jawab dalam hal apapun. Ya. Betul nggak? Betul. Tepuk tangan ya. Nah, bagus ya sekarang. Langsung ke siapa yang udah siap nih? Ditunjuk aja ya supaya cepat. Kelompok 3 aja dulu. Yo, silakan siapa aja. Ayo, kita udah mau ke depan dulu deh. Sangat bagus. Bagus. Katakan berapa? Soalnya Apa pengertian amanah dan jujur? Amanah adalah menyampaikan sesuatu yang dibutuhkan orang lain, sedangkan jujur tidak pernah berbohong. betul nggak? Berikan satu contoh amanah dan satu contoh jujur yang pernah kalian lakukan. Apa tuh? Amanah kita harus menjalankan kewajiban seperti cek kelas dan lain-lain. Jujur jika kita menemukan uang kita tidak boleh mengambilnya. Betul? Betul. Yang ketiga. Bagaimana cara kalian membiasakan diri agar menjadi orang yang amanah dan jujur setiap hari, tidak berbohong atau melaksanakan perintah atau tidak melaksanakan Kelompok ini kelompok. Udah gitu? Betul. Tepuk tangan. Keren ya, bagus udah. Nah, mungkin cukup sekian dari mohon maaf ya bila banyak perkataan atau penyampaian yang kurang tepat karena sama-sama belajar ya. Juga sama belajar, kalian juga sama-sama belajar. Nah, kesimpulannya ya dibuat dulu. Nah, kesimpulannya itu amanah membuat kita dapat dipercaya. Jujur itu juga membuat hati kita tenang. Sifat ini membentuk pribadi berintegritas yang dicintai oleh Allah dan